Jadi saudara, karena Indonesia masih bergantung pada kedelai impor, maka sudah pasti harga jual tahu tempe yang mungkin setiap hari harus ada di meja makan Anda akan sangat bergantung pada harga kedelai di global. Jadi ini kondisinya. Data teranyar dari Kementerian Pertanian mencatat saudara, ada gap yang begitu besar dari produksi kedelai lokal dan juga kebutuhan kedelai dalam negeri. Data Kementerian Pertanian mencatat bahwa produksi kedelai lokal hanya mampu menghasilkan 200 ribuan ton saja untuk kedelai lokal. Sementara kalau Anda lihat kebutuhan kedelai di dalam negeri ini mencapai 2,983 juta ton. 2,98 juta ton berbanding dengan produksinya. Berarti produksi kedelai lokal yang dihasilkan oleh petani-petani kedelai hanya mampu memenuhi kebutuhan sekitar mungkin 10% saja, 10-15%. Pertanyaannya kenapa kita nggak genjot aja nih produksi kedelai supaya kita lepas dari ketergantungan impor. Kalau bicara produktivitas saudara, ini PR yang dari dulu entah kenapa nggak kelar-kelar. Jadi kalau kedelai impor yang biasanya kita dapatkan dari negara-negara seperti Tiongkok, Amerika Serikat, kedelai impor ini bisa berproduksi 3 ton dalam 1 hektar. Sementara untuk kedelai lokal di Indonesia hanya bisa berproduksi 2 ton dalam 1 hektar. Bayangkan dalam 1 hektar saja sudah berbeda 1 ton. Ini dikalikan dengan berapa jumlah hektar yang mereka produksi. Lalu biji impor dari kedelai ini juga cenderung lebih besar dibandingkan dengan hasil kedelai lokal saudara. Sementara di dalam negeri lemahnya produktivitas kedelai juga karena benihnya tidak terlalu bagus. Makanya itu kenapa benihnya akhirnya dari yang impor dan lokal cukup berbeda. Lalu juga ada efisiensi dan mekanisme petani yang cukup lemah dan sejak dulu ini belum bisa diperbaiki dan memang yang lahannya tidak terlalu besar. Jadi Menteri Pertanian bilang pekan lalu di DPR kalau sebenarnya petani ini lebih suka menanam jagung atau beras karena menurut mereka jauh lebih menguntungkan. Kami hadirkan pernyataan dari Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian. Karena 1 hektarnya hanya bisa mampu kurang lebih 1,5 ton per hektar. Dan itu hasilnya kurang lebih 13 juta. Makanya kalau dia di bawah 7.000 enggak bisa masuk. Sementara jagung dia tanam 1 hektarnya bisa 5 ton paling sedikit dengan harga di atas 5.000 juga. Dia bisa menghasilkan di atas 20 juta. Kos produksinya kurang lebih 7 sampai 8 juta, maka hasilnya jauh lebih banyak. Enggak ada yang mau tanam kedelai, dan kalau kita suruh tanam maksimal ini merugikan gitu. Oleh karena itu barangkali ini juga menjadi challenge pimpinan untuk kita menanam karena harganya sudah bagus 10.000 dan kemungkinan masih akan naik nanti. Kalau 10.000 ke atas maka harga tempe tahu akan naik. Jadi itu kondisinya saudara, dari petani kenapa akhirnya kedelai lokalnya susah untuk diproduksi. Salah satunya adalah tentu karena hasil ataupun uang yang dihasilkan untuk petani dibandingkan dengan kedelai dan juga jagung lebih besar dari jagung. Ada kondisi lain yaitu anggaran dari Direktorat Tanaman Pangan yang membawahi kedelai ini turun dari 2021 ke 2022 ini turun saudara anggarannya. Di 2021 anggaran mereka mencapai 231 miliar rupiah, sementara di 2022 turun menjadi 136 miliar rupiah. Kami dapatkan data ini masih dari Kementerian Pertanian di pekan lalu ketika mereka rapat dengan pendapat di DPR dengan turunnya anggaran di Direktorat Tanaman Pangan sudah pasti akan ada dampak dengan pengendalian untuk kedelai lokal. Ini adalah kondisi kedua. Lalu seiring juga dengan jumlah penduduk di Indonesia yang terus bertambah, konsumsi kedelai sudah pasti juga akan ikut naik saudara. Tidak hanya tahu tempe, ada juga kecap yang juga dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia dan jadi salah satu konsumsi yang cukup besar oleh masyarakat. Kalau konsumsinya naik, sudah pasti impor juga akan naik. Ini adalah kebutuhan impor kedelai di tahun 2022 mencapai sekitar 2,49 juta ton. Kalau Anda lihat memang terbesar adalah untuk produksi tempe 1,49 juta ton. Sementara produksi tahu di Indonesia cukup banyak menggunakan kedelai lokal dibandingkan kedelai impor, sehingga untuk kebutuhan impornya tahu lebih kecil dibandingkan dengan kebutuhan atau produksi tempe. Ini tentu PR supaya, karena kita tahu tempe ini menjadi salah satu
bahan ataupun makanan yang sangat banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. PR juga tentunya untuk petani kedelai supaya kesejahteraan mereka akan produksi kedelai ini menjadi lebih baik.